kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik terbit pada awalnya dalam UNITRAL dan diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebenarnya perjanjian elektronik ini merupakan suatu cabang dari hukum perjanjian. Hanya saja sebab terjadinya perjanjian itu adalah melalui media internet atau media dengan jaringan global. Bisa dalam bentuk komputer, handphone, dan lain-lain. Sehingga menciptakan suatu keterikatan hukum atau suatu keterikatan perjanjian antara dua belah pihak. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Paulus Revel Gian Ridya Saputra, akan menjelaskan mengenai keabsahan suatu perjanjian elektronik. Pada prinsipnya, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut, baik cetak maupun digital, baik lisan maupun tulisan, dan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal kan soal tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknik Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 sampai pasal 12 dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai secara hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penulis tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan yang terakhir, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang tersebut. Ketentuan pada KUH Perdata dan UU ITE tersebut telah menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak secara langsung. Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya. Perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak. Sekian, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Paulus Revel Gian Ridya Saputra, akan menjelaskan mengenai keabsahan suatu perjanjian elektronik. Pada prinsipnya, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut, baik cetak maupun digital, baik lisan maupun tulisan, dan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal kan soal tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknik Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 sampai pasal 12 dijelaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai secara hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah memenuhi persyaratan sebagai berikut.
Yang pertama, data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penulis tangan. Yang kedua, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Yang ketiga, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang keempat, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Yang kelima, terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan yang terakhir, terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang tersebut. Ketentuan pada KUA Perdata dan UU ITE tersebut telah menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak secara langsung. Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya. Perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Tresnambara Kusuma dengan NIM 19141056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transfer dana melalui media elektronik. Transfer dana melalui media elektronik merupakan transfer dana di mana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat atau transfer secara fisik kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik. Bagian-bagian dalam transfer dana yang dahulunya memakai paper base kemudian diganti dengan sistem elektronik, antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman pesan elektronik di antara bank pengirim dengan bank penerima. Yang kedua, data-data penting dahulunya dibuat dengan paper base diganti dengan sistem data yang terekam dengan mesin. Yang ketiga, penggunaan data terminologi dan dokumentasi pengiriman yang standar. Yang keempat, pembuatan instruksi transfer dengan komputer. Dan yang terakhir adalah menciptakan sistem elektronik baru yang tidak sekedar menggantikan sistem lama yang berdasarkan paper base. Terdapat beberapa ciri dari transfer elektronik yang membedakan dengan sistem konvensional yang memakai warkat atau paper base. Ciri-ciri dari transfer elektronik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian sistem elektronik yang canggih. Yang kedua, batch transmission. Yang ketiga, transfer yang lebih mengaktifkan nasabah. Yang keempat, penggantian terhadap beberapa langkah dalam sistem warkat. Salah satu ciri dari transfer elektronik adalah sistem elektronik yang canggih. Proses transfer tersebut, berbagai tahap transfer yang dahulu diganti dengan warkat dan dikirim dengan surat sekarang diganti dengan sistem elektronik. Terdapat beberapa perangkat yang dapat digunakan dalam sistem transaksi yang mengaktifkan nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, cash dispenser, point of sales terminal, mesin ATM, online komputer terminal, home banking terminal, nomor PIN, kartu plastik dengan strip magnet, kartu mikrosirkuit, dan lain-lain. Keamanan dan pelindungan nasabah maupun pihak bank menjadi semakin rentan dengan sistem elektronik tersebut. Oleh karena itu, bank juga bertugas untuk memperhatikan aspek keamanan dan pelindungan nasabah maupun pihak bank tersendiri. Dan tugas utama dari sektor hukum adalah membuat aturan yang menjamin keamanan dan pelindungan nasabah dan pihak bank serta memperjelas tanggung jawab hukum seandainya terjadi hal-hal yang merugikan nasabah maupun pihak bank. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transfer dana melalui media elektronik. Masalah keamanan bertransaksi serta perlindungan nasabah menjadi perhatian tersendiri untuk pengembangan internet banking ke depan, terutama karena tidak adanya kepastian hukum bagi nasabah di mana belum terdapat suatu bentuk pengaturan atas kegiatan internet di Indonesia. Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan perundang-undangan khusus mengatur tentang internet banking di Indonesia. Untuk itu, kita dapat menafsirkan peraturan-peraturan yang terkait dalam perlindungan nasabah yang melakukan transfer dana melalui media elektronik.
Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Sekian dari saya. Terima kasih.